Anda bisa mengatur jarak antara dua kehamilan dengan menggunakan metode ini. Sehingga jarak antara kehamilan dapat direncanakan, kemudian ada yang cocok dengan menggunakan metode KB pil, ada dengan suntik, ada dengan IUD, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Menekan angka kegagalan hingga 0,03% jika dibandingkan dengan kondisi dari rahim, sehingga dia akan menjadi lebih kental lendir serviksnya, sehingga akan mengganggu pergerakan dari sel sperma. Nah, mungkin inilah istilah yang tepat untuk menggambarkan metode KB sterilisasi atau metode KB mantap ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi sahabat ruang dokter semua. Semoga sahabat dan keluarga ada dalam kondisi sehat walafiat selalu. Perkenalkan, saya Doni Apriyadi, dokter spesialis kandungan dan kebidanan ruang dokter. Pada kali ini saya akan membahas mengenai metode kontrasepsi. Anda mungkin tidak begitu asing dengan istilah metode kontrasepsi, tapi mungkin Anda lebih mengenal dengan istilah metode KB. Metode ini adalah metode untuk menjarangkan jarak antara dua kehamilan. Menggunakan metode KB ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk mencegah kehamilan, tetapi bisa dimanfaatkan untuk mengatur keturunan. Jadi misalkan jika Anda ingin merencanakan optimalisasi pendidikan bagi anak yang telah lahir, Anda bisa mengatur jarak antara dua kehamilan dengan menggunakan metode ini. Sehingga jarak antara kehamilan dapat direncanakan, kemudian pendidikan untuk anak pun akan dapat lebih optimal. Coba Anda bayangkan, apa jadinya bila Anda baru menikah, kemudian Anda langsung hamil, kemudian Anda melahirkan, mempunyai keturunan, tiba-tiba ada hamil lagi dengan masih ada anak yang masih dalam proses tumbuh kembang. Itu bakalan repot saja atau repot banget? Tentunya repot banget, bukan? Makanya dengan metode KB ini diharapkan Anda dapat mengatur sehingga optimalisasi pendidikan pun akan lebih optimal pada anak Anda. Lalu ada apa saja metode KB yang lebih pilih? Kita membaginya biasanya menjadi 4. Ada metode KB alamiah, terdiri dari kondom atau metode amenorelaksasi bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan, atau menggunakan metode KB hormonal. Di sana ada pil KB, ada suntik KB atau implan. Lalu juga ada metode KB AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, dan juga metode kontrasepsi mantap atau sterilisasi. Bisa pada perempuan atau pada laki-laki. Pada perempuan kita mengenal dengan istilah tubektomi, pada laki-laki dengan istilah vasektomi. Lalu bagaimana dengan efektivitas masing-masing? Jadi begini, semua tentu ada keuntungan dan kerugian. Jadi disesuaikan dengan kondisi dari sahabat ruang dokter semua. Tinggal dipilih saja. Ada yang cocok dengan menggunakan metode KB pil, ada dengan suntik, ada dengan IUD, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Hasil garis besar adalah jika Anda menggunakan pil, maka Anda harus siap dengan mengkonsumsi pil setiap hari di waktu yang sama agar lebih efektif. Dan jika Anda melakukan ini dengan benar, dikatakan bahwa metode pil KB ini adalah merupakan metode yang paling efektif, menekan angka kegagalan hingga 0,03% jika dibandingkan dengan metode KB yang lain. Cara kerjanya dengan metode KB pil ini dia akan mengubah kondisi dari rahim sehingga dia akan menjadi lebih kental lendir serviksnya, sehingga akan mengganggu pergerakan dari sel sperma, atau dia akan mencegah atau terjadi ovulasi sehingga tidak terjadi fase kesuburan dari seorang perempuan. Lalu bagaimana metode yang lain? Ada IUD. IUD juga merupakan metode KB yang cukup efektif digunakan pada seorang perempuan atau wanita. Dia dengan jalan memasang atau menanamkan alat berbentuk seperti huruf T di dalam rongga rahim. Dia tujuannya adalah untuk memblok agar tidak terjadi pertemuan secara langsung antara sel sperma dengan sel telur. Kemudian dia juga akan menyebabkan terjadinya kekentalan lendir serviks yang lebih meningkat. Jadi metode-metode KB ini sebenarnya jika dipilih sangat efektif, tapi tergantung pada Anda untuk menjaga compliance Anda agar lebih patuh terhadap aturan atau cara menggunakan metode KB ini sendiri. Metode yang lain kita mengenal dengan istilah namanya implan. Implan ditanamkan di bawah kulit
berupa batang khusus yang akan meriliskan atau melepaskan hormon progesteron secara berkala. Ini tujuannya agar membuat dinding rahim menjadi tidak kondusif untuk terjadinya suatu kehamilan. Lalu bagaimana dengan metode kontrasepsi mantap atau sterilisasi? Karena banyak sekali kabar yang tidak benar yang berkembang di masyarakat. Ada yang bilang bahwa dengan sterilisasi atau tindakan ini akan membuat seorang wanita menjadi menopause dini. Itu tidak benar. Karena pada prinsipnya adalah tindakan sterilisasi pada seorang perempuan itu hanya mengikat saja saluran telur agar kanan kiri agar tidak terjadi pertemuan langsung antara sel sperma dengan sel telur tanpa adanya intervensi pada organ rahim atau indung telur yang merupakan pusat produksi hormonal seorang perempuan. Jadi, Anda tidak usah khawatir, dengan tindakan sterilisasi, Anda tetap akan mengalami siklus hormonal yang sama seperti wanita pada yang lainnya. Akan tetapi tidak akan terjadi kehamilan. Akan tetapi karena kemungkinan mempunyai anak menjadi sangat kecil sekali, metode KB ini diperuntukkan bagi Anda yang sudah mantap tidak ingin menambah lagi keturunan. Lalu bagaimana istilah tutup pabrik? Nah, mungkin inilah istilah yang tepat untuk menggambarkan metode KB sterilisasi atau metode KB mantap ini sendiri. Dan pada seorang laki-laki juga dikenal dengan istilah vasektomi untuk mengikat saluran dari sel sperma. Jadi, dengan banyaknya metode ini, mana yang mesti saya pilih atau Anda pilih untuk metode KB Anda? Jadi, alangkah baiknya jika Anda ingin memutuskan untuk menggunakan metode KB, Anda berkonsultasi dengan dokter kandungan terkait. Karena apa? Karena ada beberapa kondisi yang mengharuskan Anda untuk memilih metode KB tertentu. Ada bentuk penapisannya. Jadi misalkan pada seorang perempuan dengan kegemukan atau perempuan dengan gangguan dari pembuluh darah jantung atau dengan adanya riwayat stroke sebelumnya, itu tidak bisa menggunakan metode KB tertentu. Jadi demi keamanan Anda semua, alangkah baiknya jika Anda tetap berkonsultasi dulu dengan dokter kandungan untuk memilih metode KB yang aman. Lalu bagaimana dari sudut pandang agama? Karena banyak sekali terjadinya kontroversi yang terjadi mengenai boleh atau tidaknya dipergunakan metode KB ini. Dan menurut saya dikembalikan lagi ke Anda semua sobat ruang dokter untuk menentukan apa niat dari awal untuk menggunakan metode KB ini. Jika tujuannya ingin membatasi anak karena takut kekurangan rezeki, lebih baik tidak digunakan alasan tersebut. Tetapi jika ingin mengatur jarak antara kehamilan dengan tujuan untuk optimalisasi pendidikan tumbuh kembang anak, itu diperbolehkan tentunya. Bayangkan bagaimana kondisinya jika ternyata tidak dibatasi, tidak diatur jarak antara kehamilan. Setiap tahun istri Anda hamil atau Anda hamil, kemudian setiap tahun mempunyai anak, akan berapa jumlah anaknya. Kemudian bagaimana proses pendidikan anak itu sendiri, bagaimana tumbuh kembang anak itu sendiri, dan akan menjadi apa kelak anak-anak kita nanti. Jadi dengan menjarangkan antara kehamilan ini sendiri juga akan berdampak pada optimalisasi tumbuh kembang pendidikan anak, sehingga anak kita insya Allah akan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Demikian penjelasan singkat saya mengenai kontrasepsi. Semoga bermanfaat untuk semua sobat ruang dokter. Kita bertemu di sesi yang lain.